Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa 'adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wa la quwwata illa billah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal mu'minun hayyinun layyinun wa sahlun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, ittaqullaha mastata'tum. Alhamdulillah kita bertemu dan berkumpul di masjid dalam rangka untuk melaksanakan ibadah Jumat. Semoga hari ini tanda syukur kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang kelak pada hari kiamat semuanya mendapatkan syafaat. Amin. Khatib berwasiat dan mengajak para seluruh hadirin, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah agar hidup, dunia, kematian, kebangkitan, dan saat menghadap Allah di yaumul mahsyar berjumpa dengan Allah diberi keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang memuliakan, masih di masa pandemi. Corona belum berakhir. Maka kewajiban kita selalu ikhtiar berdoa, tawakal, hasilnya biar Allah saja. Maka dalam kesempatan yang mulia ini dan baik ini, saya ingin menyampaikan menjadi pribadi yang lembut. Orang yang lembut adalah orang yang keadaan apapun, kondisi apapun membuat dirinya dan orang lain aman, nyaman. Orang yang lembut, sikap yang lembut membuat situasi apapun aman, nyaman. Lembut efeknya adalah kekuatan yang dahsyat. Air yang jatuh dari pohon kemudian menetes ke batu yang besar. Airnya lembut, netesnya pun lembut, tetapi karena waktu yang cukup lama, tetesan itu bisa membuat lubang, bisa membuat kekuatan yang dahsyat, yang kaku, keras, bisa hancur, bisa legok, bisa cekum atau cembung. Dan hati-hati yang keras bisa tunduk takluk dengan kelembutan. Betapa banyak laki-laki yang ganteng, kaya, pejabat, terkenal, hebat, takluk di kelembutan seorang wanita. Betapa orang Yahudi yang matanya buta
yang membenci Rasulullah Muhammad SAW. Setiap waktu dia teriak-teriak, orang-orang Madinah, jangan percaya sama Muhammad. Dia pembohong, dia tukang sihir, dan kalau kamu mendekatinya, kamu akan dipengaruhi. Itu kata-kata yang diulang-ulang. Orang Yahudi matanya buta, miskin, tukang minta-minta, pengemis, tapi sombong. Setiap orang lewat, dia teriak, jangan percaya Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad tukang sihir, Muhammad itu kalau kamu dekati, kamu akan terpengaruh dengannya. Suatu hari Rasulullah menyuapi dengan tenang, dengan santai, dengan lembut. Dan Yahudi ini tidak tahu kalau itu Rasulullah. Pun teriak, kamu jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu orangnya pembohong, tukang sihir, dan kalau kamu dekat, kamu akan terpengaruh kepadanya. Saat yang sama menyuapinya makin lembut, membuat si Yahudi ini nyaman, aman, damai, sentosa, senang. Padahal yang dimaki-maki, yang dikatai sedang menyuapi. Pada waktunya Rasulullah mangkat, dipanggil oleh Allah SWT. Tidak ada lagi yang menyuapi. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah. Ya Aisyah, adakah amalan sunnah Rasulullah yang belum Abah amalkan? Adakah ada amalan suamimu yang belum ayah kerjakan? Sepertinya sudah semua ayah. Karena Ananda tahu ayah setiap waktu bersama Rasulullah, setiap saat bersama Rasulullah, kemanapun berada ada. Hanya kadang-kadang saja engkau tidak bersama Rasulullah. Namun apa ya Aisyah? Ada satu amalan yang ayah belum lakukan. Apa itu? Nyuapi orang buta Yahudi di pojok pasar Madinah itu. Baiklah kalau begitu. Abu Bakar bawa makanan. Apa yang dibawa? Yang biasa Rasulullah bawain. Disiapkan oleh Aisyah. Dibawa, disuapi. Begitu nyuapin, nggak mau saya. Ini bukan Muhammad. Ini bukan yang biasa nyuapi saya. Ini kasar, saya nggak suka. Ini yang biasa, yang nyuapin biasa. Enggak, saya tahu, kata Yahudinya. Padahal kurang lembut apa Abu Bakar? Kurang baik apa Abu Bakar? Orang kedua yang dijamin masuk surga, orang pertama yang dijamin masuk surga setelah Rasulullah. Kurang lembutnya seperti apa, tapi terasa oleh si Yahudi bahwa itu kasar. Ternyata Rasulullah itu sudah menyiapkan makan di sendoknya atau di tangannya itu. Sudah lembut, sudah dipotong-potong. Dalam bahasa yang itu lagi di kita yang lain, sudah dilembutkan. Sehingga si Yahudi tinggal nelen. Ternyata Abu Bakar tidak, masih serabut, masih utuh. Kalau kurma-kurma masih utuh, Rasulullah dilembutkan jika masuk mulutnya. Si Yahudi ini sudah lembut, tinggal ngunyah sekali atau dua kali langsung telan. Cara menyampaikannya, menyajikannya pun berbeda dengan Rasulullah. Maka sang Yahudi merasakan kelembutan Rasulullah. Bukan hanya tangannya, bukannya gerakannya, tapi juga makanan yang dibawa sudah dipilih yang terbaik dan sudah dilembutkan sebelumnya. Masya Allah. Maka pantas Allah kemudian memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad di atas akhlak yang agung. Maka Allah pun menyampaikan dalam satu ayat dalam surah Ali Imran ayat 159, Allah katakan,
Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka berkat rahmat Allah kamu Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Linta lahum, berlaku lemah lembut kamu kepada mereka. Saking lembutnya dikatain oleh si Yahudi, tak terasa, menyuapinya begitu nikmat, begitu indah, tak terbayang oleh otak kita. Sedang dimaki-maki tetap dengan kelembutan dan kasih sayang. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu berlaku kasar dan keras hati, maka mereka akan lari dari sekitar kamu, dari dakwah kamu, dari kepemimpinan kamu. Lang faddu min haulik, mereka akan kabur, lari dari kepemimpinanmu, sahabat. Dari kepemimpinanmu, dia akan lari dari kekuasaanmu, dia akan menyangkal, dia akan demo, dia akan menantang. Kalau perlu kasar, karena kasar tidak harus ucapan, kasar juga dengan tanda tangan, keputusannya, undang-undang yang diciptakannya, yang merugikan misalnya, itu adalah kekasaran juga kedzaliman. Maka akan lari, akan memberontak dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau mereka lari, karena mereka nggak mengikuti, kamu berlaku lemah lembut, lalu fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka, fil amri, dari urusan yang ada. Fa'idha azamta, maka jika kamu sudah menetapkan keputusan, sudah menentukan cita-cita, sudah menetapkan undang-undang, hukum atau apapun, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ali Imran 159. Ada 4 atau 5 ciri menjadi pribadi yang lembut dan akan mengubah semua keadaan jadi baik, jadi indah. Yang keras jadi dekat, yang keras jadi lembut, yang jauh jadi dekat, yang kasar jadi lembut, dan seterusnya. Maka siapa ini? Pemimpin itulah saya, pemimpin itulah Bapak, pemimpin itulah semua laki-laki ini yang punya istri, punya anak buah, yang diangkat menjadi imam, yang akan jadi RT, RW, lurah, camat, wali kota, menteri, presiden, raja. Kalau kelembutan yang dipancarkan, kalau kelembutan yang terpancar, yang mencahayai dirinya, lingkungannya, keputusannya, maka sungguh Allah akan menghadirkan kekuatan yang maha dahsyat. Yang Allah hadirkan kekuatan, bukan hanya talent, bukan hanya power, tapi juga cinta dan kasih sayang. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang pendek, innamal mu'minun hayyinun layyinun wasahlun. Sesungguhnya orang mukmin itu hayyinun, yang menyenangkan, layyinun, yang lembut, wasahlun, dan memudahkan urusan. Urusan siapa? Urusan pribadinya, urusan rumah tangganya, urusan
urusan warganya, urusan masyarakat bangsanya, dimudahkan urusannya. Kalau bapak urusan pribadinya susah, ada orang pelit sama diri sendiri, tapi kalau mau sama orang lain baik. Pelit sama keluarganya, sama orang lain temannya baik. Teramat banyak pak yang seperti ini. Beli rokok sanggup sehari 2 bungkus, tapi ngasih nafkah istrinya dihitung-hitung. Nyekolin anaknya khawatir tidak bisa bayar, nyantarin anaknya tidak sanggup. Itu orang yang apa namanya, dia pelit untuk diri sendiri kebaikan, baik untuk orang lain tetapi keburukan. Sidang Jumat yang muliakan, maka mudahkan urusan dirimu, orang lain, Allah akan mudahkan urusan. Man yassara ala muksirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan urusan orang lain, urusan rakyatnya, bangsanya, negaranya, maka Allah akan mudahkan urusannya. Fid dunya wal akhirah, dunia dan bahkan di akhirat. Terlebih yang ditolong adalah orang mukmin, orang Islam. Terlebih yang dibantu adalah orang mukmin. Maka Allah akan memberi kemudahan pada hari kiamat. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasahu kurbatan min kurabi yaumil kiamah. Siapa orang yang melepas satu kesulitan orang mukmin di dunia, satu kesulitan orang mukmin di dunia dilepaskan, dibantu. Apa kata Rasulullah? Nafasallahu anhu, maka Allah akan melepaskan baginya kurbatan min kurabil yaumil kiamah. Allah akan melepaskan kesulitan pada hari kiamat. Membantu satu kesulitan orang mukmin di hari kiamat, semua kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Apa yang kita pikir? Mengapa menyusahkan diri dan orang lain? Mengapa menyusahkan istri dan anak-anaknya? Itulah yang menghalangi kemudahan. Itulah yang menghalangi cita-cita. Maka mudahkan orang, Allah akan mudahkan kita. Mudahkan keluarga orang, akan mudahkan keluarga kita. Mudahkan anak orang, Allah akan mudahkan anak kita. In ahsantum ahsantum wa in asyattum falah. Kebaikan yang kamu kerjakan akan kembali kepada pembuatnya, dan keburukan yang dilakukan akan kembali kepada pelakunya. Subhanallah. Baru 10 menit, sini 15 menit, 10-20 menit, tapi gak akan panjang. Tenang, sahabatku yang baik. Karena itu, ini COVID-19. COVID tidak bikin sulit. COVID tidak bikin sempit. COVID tidak membuat hidup semakin merana, melilit. Justru COVID kesempatan untuk satu, meyakini bahwa ini adalah takdir Allah, iradah Allah. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kalau perhatikan surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Apa yang menimpa kamu, musibah yang menimpa kalian tidak akan terjadi illa bi'idznillah, kecuali terjadi dengan izin iradah Allah. Wa may yu'min billah, dan siapa orang yang yakin akan Allah, semakin dekat dengan Allah, ibadah semakin baik. Meskipun masjid dibuat seperti ini, tapi dia rindu
tidak tinggalkan masjid. Kajian didatangi meskipun dengan protokol, tetap dia senang berkumpul dengan menjaga jarak. Kenapa? Tempat itu mendatangkan kemurahan, kemudahan, rahmat, dan malaikat turun. Dan jangan jadikan alasan ambung covid gak usah ke masjid, ambung covid gak usah ngaji. Tetap. Dan kita bisa ikhtiar dengan jaga jarak seperti ini, pakai masker, pakai sanitizer, dan seterusnya. Melindungi diri juga melindungi orang lain dan keluarga. Satu, makin yakin kepada Allah. Yang kedua, dekatkan pada Allah. Yang ketiga, terus perbaiki diri. Yang keempatnya, banyak istighfar, banyak mohon ampun, banyak tobat. Terakhir, sebagai penutup, surah Hud ayat yang ketiga. Surah Hud ayat yang ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasana ila ajalin musamma. Dan hendaklah kamu beristighfar kepada Rabb kamu, lalu ikuti dengan bertaubat. Niscaya Allah akan berikan rahmat kebaikan buat kamu hingga waktu tertentu. Wa anistaghfiru rabbakum, hendaknya kamu banyak istighfar kepada Rabb kamu. Tsumma tubu ilaihi, dan bertobat. Yumatikum matan hasanah, niscaya Allah akan berikan kehidupan yang baik. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Kapan enggak tahu. Itu kuncinya ternyata. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawat astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mari berdoa kepada Allah di akhir khutbah kita kali ini. Semoga Allah ampunkan, Allah muliakan dan lepaskan musibah COVID-19 ini di Indonesia dan dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma qsim 'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitnah wat ta'un qarana wal juhdi wal qahdi ma la yasma ghairu. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna